Hai Sobat Invest, mari kita berkenalan dengan survei kepuasan masyarakat DPMPTSP DIY. Apa sih yang dimaksud survei kepuasan masyarakat itu? Berdasarkan Pergub DIY nomor 32 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Lalu, apa tujuan survei tersebut? Tujuan SKM adalah sebagai alat untuk menilai kinerja penyelenggara layanan secara berkala, mengukur kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan, serta menjadi masukan penting dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan kualitas dan perbaikan pelayanan publik. SKM memiliki 9 unsur utama yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik. Kesembilan unsur ini mencakup aspek dari persyaratan, proses, hasil, hingga pengalaman yang dirasakan langsung oleh masyarakat ketika menerima layanan. Dengan memahami kesembilan unsur ini, kita bisa melihat kekuatan maupun kelemahan pelayanan publik, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu unsur SKM secara lebih detail. Kita masuk unsur yang pertama, atau U1, persyaratan. Persyaratan adalah hal-hal yang harus kita penuhi supaya sebuah layanan bisa diproses. Unsur ini mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menilai kemudahan persyaratan yang ditetapkan dalam suatu layanan, apakah jelas, mudah dipenuhi, dan tidak berbelit. Ada 2 jenis persyaratan, yaitu syarat administratif dan syarat teknis. Unsur kedua adalah sistem mekanisme dan prosedur. Prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan untuk memberikan pelayanan mulai dari awal sampai akhir seluruh jenis pelayanan. Unsur sistem mekanisme dan prosedur mengukur apakah alur pelayanan sudah jelas, mudah dipahami, tidak berbelit, serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat. Unsur ketiga, waktu penyelesaian, adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan dari awal sampai akhir sesuai dengan jenis pelayanannya. Unsur waktu penyelesaian mengukur ketepatan dan kecepatan pelayanan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Selanjutnya adalah biaya atau tarif sebagai unsur keempat. Tarif adalah sejumlah ongkos yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan layanan dan besarannya sudah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara bersama masyarakat. Unsur biaya atau tarif mengukur keterjangkauan, kewajaran, serta kejelasan biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dan juga termasuk jika tidak ada biaya ya. Unsur kelima adalah produk spesifikasi jenis pelayanan. Hasil akhir yang diterima masyarakat dari suatu layanan sesuai dengan standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Unsur ini mengukur kesesuaian hasil pelayanan dengan standar yang ditetapkan. Unsur keenam adalah kompetensi pelaksana. Kemampuan yang wajib dimiliki petugas layanan mencakup pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Unsur ini mengukur profesionalisme dan kecakapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, unsur ketujuh, perilaku pelaksana, adalah sikap dan tindakan petugas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Unsur perilaku pelaksana mengukur sikap petugas yang mencerminkan nilai ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan atau unsur ke-8. Tata cara instansi menerima, menindaklanjuti, serta menyelesaikan keluhan atau usulan dari masyarakat. Unsur ini mengukur transparansi, kecepatan, dan komitmen instansi dalam merespon pengaduan maupun masukan masyarakat. Yang terakhir, unsur ke-9, yaitu sarana dan prasarana. Sarana adalah fasilitas yang bisa dipakai langsung, seperti komputer atau mesin. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama yang tidak bergerak, seperti gedung atau ruang layanan. Unsur ini mengukur apakah sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung pelayanan masyarakat. Untuk selanjutnya, Sobat Invest, kita akan membahas bagian-bagian dari formulir SKM. Yang pertama, form data diri seperti berikut. Kemudian, formulir yang pertanyaannya mencakup 9 unsur SKM. Bagian saran dan masukan untuk pelayanan. Selanjutnya, Minfirst akan menjelaskan tata cara pengisian SKM. Untuk pengisian SKM dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu online atau offline. Untuk pengisian online, pertama, scan barcode atau akses link yang telah disediakan. Kedua, jawab pertanyaan sesuai dengan penilaian Anda. Ketiga, send atau kirim form jika sudah terisi semua. Dan penilaian SKM Anda sudah berhasil terekam. Untuk pengisian offline, pertama, datang ke kantor DPMPTSP DIY. Kedua, minta form SKM offline ke petugas. Ketiga, isi form sesuai petunjuk di dalam form. Keempat, jika sudah lengkap, serahkan form kembali ke petugas. Dan selamat, penilaian SKM Anda sudah terekam. Sekian perkenalan kita dengan survei kepuasan masyarakat. Semoga dengan perkenalan ini, SKM dapat menjadi salah satu akses masyarakat dalam memberi penilaian dan saran kepada pelayanan publik. Terima kasih.